saya Bahar bin Ali bin Smith, saya mengapresiasi belum 1 bulan Prabowo jadi presiden, tetapi Prabowo sudah memberantas judi-judi online, saudara. Kalau ada kebaikan ya kita bilang baik, benar. Kalau ada yang benar ya kita bilang benar, betul. Simple. Belum 1 bulan Prabowo menjadi presiden Indonesia, sudah banyak maling-maling rakyat, koruptor-koruptor yang ditangkap. Betul. Apresiasi, baik, bagus. Kalau dilihat dari pidatonya, Prabowo mengatakan dalam pidatonya, bukan rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang melayani rakyat. Bagus nggak itu? Bagus nggak? Prabowo berkata tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Tapi jangan cuma omong-omong. Betul. Kalau mau basmi koruptor, basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor-koruptor yang berlawanan dengan kalian. Giliran lawan politik korupsi ditangkap, tapi teman politik korupsi dibiarkan di dalam kabinetnya, saudara. Ini namanya omon-omon. Tahu omon-omon? Jadi kalau memang Prabowo betul-betul mau memberantas korupsi, nggak ada urusan siapapun yang korupsi, siapapun, mau Tom Lembong, mau Anies, mau Mulyono, mau Megawati, siapapun, tangkap mereka, adili mereka, penjarakan mereka, karena mereka telah menyusahkan jutaan rakyat Indonesia, saudara. Itu baru namanya pemimpin yang adil, betul. Tapi kita belum tahu, kita lihat bagaimana ke depan, betul. Makanya ada orang-orang ngomong begini, Habib Bahar kalau Prabowo udah dilantik nggak bakal lagi Habib Bahar berani ngeritik presiden. Wah, banyak yang ngomong begitu. Weh bos, tanggal 20 Oktober pas pelantikan presiden, saya ceramah di Lampung yang hadir ratusan ribu orang. Ya, di situ saya bahas, saya bilang apa? Saya doakan Allah berikan kekuatan kepada Prabowo untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, jaya, sentosa, bangsa, negara, dan rakyatnya. Tapi ingat, kalau suatu saat nanti Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, maka saya Bahar bin Smith orang yang pertama melawannya sampai titik darah penghabisan, saudara. Saya nggak ada urusan. Saya ini nggak ada urusan. Saya kemarin itu golput, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Andaikan Anies jadi presiden, terus khianati bangsa, khianati rakyat, andaikan Anies kemarin yang jadi, saya makan Anies. Saya ini nggak ada urusan. Makanya kalau Prabowo bilang tidak ada yang kebal hukum, ayo, rakyat lihat, masyarakat melihat, ayo. Kalau memang tidak ada yang kebal hukum, pertama lihat menteri-menteri, ketika menteri-menteri yang berada kemarin ketika zaman Jokowi menjadi presiden, si Mulyono, berapa banyak menteri-menteri yang korupsi. Mau kau lindungi? Jangan, tangkap, betul, penjarakan, betul, bikin menderita, betul, sebagaimana lebih menderita daripada penderitaan rakyat, sebab mereka rakyat menderita, sebab mereka rakyat susah, sebab mereka rakyat pengangguran. Kalau memang jangan sekedar gaulun bila amalin, ngomong tanpa berkata, berbicara tanpa melakukan. Jangan. Kalau apa yang kau omongkan gaulun biamalin, kalau ngomong ya lakukan. Kalau memang tidak ada yang kebal hukum, ya sudah, sana kau suruh KPK, kau suruh Kejaksaan Agung periksa Mulyono beserta keluarganya,
Berapa banyak uang yang mereka korupsi, uang rakyat, uang negara. Tidak lanjuti, selidiki. Betul. Ini baru namanya adil. Ini baru namanya pemimpin yang tegas. Kalau lawan politik tersangka korupsi, teman politik korupsi dibiarkan, ya ini namanya pemimpin munafik. Betul. Makanya wahai Prabowo, saya sampaikan, coba ayo. Pertama, Fufu Fafa. Oke lah, saya nggak mau bahas masalah Fufu Fafa menyerang personal pribadi, itu urusan mereka. Yang saya bahas, Fufu Fafa pernah menistakan Islam di dalam akunnya. Betul. Kalau memang engkau ingin menegakkan hukum tajam di atas, tajam di bawah, maka jangan tebang pilih. Itu Fufu Fafa, engkau cari tahu, kemudian engkau selidiki. Kalau memang benar wakilmu adalah Fufu Fafa, maka makzulkan, tangkap dan penjarakan, saudara-saudara. Kadang-kadang ada urusan. Saya Bahar bin Smith nggak ada urusan. Semua saya sikat. Saya nggak ada urusan. Deddy Mulyadi saya sikat, Suswono saya sikat, dulu Megawati saya sikat, dulu siapa ini Sukmawati yang bahas masalah konde itu hina Islam saya sikat. Siapa lagi? Gus Muafik yang bilang Nabi Muhammad kompros. Tahu kompros? Bahasa Jawa kompros itu artinya jorok, ingusan. Saya sikat. Banser waktu bahas bendera kalimat tauhid, waktu kalimat tauhid bendera Allah dibakar, saya bahas. Semuanya saya bahas, semua saya bantai, nggak ada urusan. Mau Pak Banteng, mau Jokowi, mau siapa, semuanya saya makan. Saya selama benar, tidak ada yang saya takutkan, saudara-saudara. Manusia yang paling saya takuti cuma satu, saya punya ibu. Pulang dari sini mau penjarakan saya, silahkan, nggak usah nunggu ditangkap, saya yang datang. Jadi jangan ya, apalagi mau pilkada begini, pejabat-pejabat itu butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Janji palsu, saya akan memakmurkan rakyat, saya akan mensejahterakan rakyat. Tetapi setelah jadi, bukan rakyat yang makmur, bukan rakyat yang sejahtera. Yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang sejahtera perusahaan-perusahaan asing. Kita bangsa, kita rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Saya ingin menghimpun seluruh kekuatan bangsa Indonesia untuk bersama-sama kita bersatu, kita kompak. Jadi kita harus punya sikap bahwa demokrasi Indonesia harus demokrasi yang khas, tidak usah kita ikut-ikut negara lain. Kalau sudah oposisi musuhan, ya kan? Kalau udah berbeda nggak mau lihat-lihatan. Buktinya saya mau datang ke sini, ya kan? Jadi saudara-saudara, saya tadi terima tamu resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas, ya kan? Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai.
Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Bener kan? Minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita, tadi saya katakan kita harus berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan.